Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya RWS Auto nih. Nah, kali ini unitnya masih membahas tentang Vios, tapi untuk tempatnya kita bergeser sedikit. Kita untuk tempat reviewnya kita di Pantai Indah Kapuk nih. Nah, untuk pembahasan kali ini kita Vios Limo Gen 3, tentunya tampilan depannya bisa dilihat. Kita upgrade full dengan menggunakan basicnya di facelift Thailand. Nah, tentu seru banget nih untuk pembahasan Vios Limo ini nih. Kalian yang penasaran untuk seperti apa pembahasan di Vios Limo ini, jangan lupa like and subscribe channelnya RWS Auto supaya terus berkembang di dunia otomotif. Langsung saja kita bahas untuk apa saja yang kita modifikasi. Nah, teman-teman otomotif, tentunya sudah saya jelaskan di awal pembukaan tadi. Kita akan membahas unit Vios Limo Gen 3-nya nih. Nah, untuk apa saja yang kita modifikasi, jelas terlihat nih untuk bagian depannya. Kita ganti full set untuk bagian bumpernya. Nah, untuk bumpernya kita ganti dengan menggunakan yang facelift Thailand. Di sini satu set dengan headlamp depannya. Untuk headlamp depannya ini bawaannya ya, bawaan dari bumpernya. Jadi untuk pergantian facelift Thailand, kita harus ganti dari headlamp atas sampai ke bumper bawah. Nah, untuk bumpernya kali ini kita menggunakan yang asli, tidak menggunakan yang fiber. Di sini sudah satu set, dimana ada untuk DRL-nya. Untuk DRL-nya ini asli, dan untuk fog lamp-nya kita tambahkan fog lamp-nya menggunakan Vios G. Dan sudah kita pasangkan juga di sini ada winglet tambahan dan stabilizer untuk menambah kestabilan dari winglet yang sudah kita pasangkan nih, supaya tidak mudah copot terlepas di saat kecepatan tinggi maupun jalanan berlubang atau jalanan yang kurang stabil ya. Jadi fungsi untuk stabilizer yang di sini ini untuk menopang antara winglet dan bumpernya. Sudah kita pasangkan juga cover platnya. Dan untuk di bagian atas kita sudah pasangkan grill chrome-nya. Untuk di bagian bumpernya cakep banget nih. Jadi cakep banget untuk menggunakan facelift Thailand. Jadi looks-nya itu elegannya dapat, sportnya juga dapat. Nah, untuk ke bagian depan mungkin hanya simple saja karena kita plug and play. Jadi kita beli baru langsung kita pasang, hanya kita ganti warnanya saja. Untuk ke bagian samping, jelas terlihat di sini kaki-kakinya sudah kita ganti. Untuk velg dan bannya kita menggunakan yang baru. Nah, untuk velgnya kita menggunakan ring 16 ya. Ring 16 untuk profil bannya ini 185/55. Space-nya masih jauh banget. Dan untuk ke bagian samping sen ini sudah kita tambahkan VVTi. VVTi tapi fendernya tidak kita tutup, sen fendernya masih utuh. Dan untuk spionnya sudah jelas terlihat. Di sini ada lampu sennya. Tentu mobil ini sudah dilengkapi dengan spion retract. Dan hampir tertinggal untuk di bagian depan sudah kita pasangkan kaca film di 40%. Dan untuk bagian samping itu sudah menggunakan yang 60%. Untuk di bagian body kit samping nih, body kit samping kita kombinasikan dengan drift 68. Jadi di mana bagian depan kita facelift Thailand dengan kombinasi di bagian samping drift 68. Cakep banget sih. Untuk bagian bawahnya sejajar banget nih, tidak ada patahan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan mobil ini pun sudah kita pasangkan door guard. Nah, door guard ini berfungsi untuk menahan benturan di saat parkiran sempit. Untuk ke bagian belakangnya akan kita bahas seperti apa untuk kolaborasi modifikasi antara Vios Limo Gen 3, penampilan depan facelift Thailand, dan bagian sampingnya menggunakan drift 68. Dan tentunya kalian penasaran dengan bagian belakangnya. Nah, teman-teman otomotif, untuk di bagian belakang yang akan kita bahas, untuk di bagian atas kita sudah pasangkan sirip view yang sebelumnya kita menggunakan bawaannya ini antenanya hanya menggunakan antena batang. Kita sudah ganti menggunakan sirip view yang berfungsi sebagai pengganti antena dan tentunya berfungsi banget untuk sinyal radio. Dan untuk kaca film belakang kita menggunakan 40%. Untuk di bagian atas kita gunakan spoiler yang tidak terlalu tinggi. Dan di sini pun ada lampunya untuk di bagian spoilernya, di saat pengereman akan menyala. Untuk ke bawah spoiler kita sudah pasangkan emblem Vios TRD Sportivo-nya. Dan untuk di bagian bawah terang lit nih, terang litnya masih standar ya bawaan dari kita. Kita sudah ada kamera dengan 4 titik sensor cahaya dan cover plat belakang tentunya. Nah, untuk bagian body kit belakang kita sudah pasangkan body kitnya punyanya drift 68 dengan kombinasi sedikit ada corak hitamnya, menambah sisi sporty dari mobil ini.
Dan untuk knalpotnya kita gunakan knalpot yang double muffler nih, aktif semua untuk kanan kirinya. Jadi suaranya adem banget dan bassnya dapat banget nih. Nah, buat kalian yang penasaran tentang interior di paket facelift Thailand ini, jangan lupa like and subscribe channelnya RWS Auto supaya terus memberikan informasi-informasi seputaran mobil X taksi. Nah, teman-teman otomotif, untuk di bagian interior kita bahas untuk di bagian pintu kanan dulu nih. Untuk pintu kanannya sudah kita upgrade nih. Untuk di bagian door trimnya sudah kita kasih warna krem, tapi tidak full yang biasanya kita main full. Di sini hanya di bagian atas saja untuk menambah sisi elegannya. Dan untuk di bagian power window sudah kita pasangkan power window 4 titik ya. Power window 4 titik pintu, dan auto up dan auto down-nya ada di sebelah kanan pengemudi. Dan di sini pun sudah kita pasangkan untuk pengunci kacanya, jadi power window-nya bisa di lock di bagian pengemudinya. Nah, untuk ke bagian dalam sedikit, di sini sudah ada nih tombol fog lamp untuk bagian depan, dan tentunya di sini ada untuk spion retractnya. Ini berfungsi untuk melipat, membuka, dan mengatur arah kacanya. Dan untuk bergeser ke bagian samping sedikit, mobil ini sudah dilengkapi tentunya dengan engine startup keyless nih. Jadi kunci batang ini di saat akan dikirim mungkin tidak berfungsi lagi karena kita akan patahkan kuncinya, kita tutup hanya menggunakan remote saja. Untuk mematikan dan menyalakan mobil bisa dari remote, bisa dari tombol. Nah, untuk bagian dashboard depan nih, dashboard depan kita kasih beberapa kombinasi warna. Warna hitam bawaan dari kami, dari Vios Limo-nya. Dan untuk di bagian kisi-kisi AC dan speedometernya cakep banget nih. Sudah kita pasangkan wood panel nih, motifnya motif kayu. Dan ini dari ujung kanan sampai ujung kiri semuanya kita kasih karbon motif kayu nih. Cakep banget teman-teman. Nah, untuk di bagian bawah dari wood panel ini kita sudah ganti warnanya menggunakan warna krem juga nih untuk di bagian garis di bawah wood panelnya nih. Nah, selain di interior di bagian dashboard dan door trim, tentunya untuk joknya sudah kita custom nih. Untuk joknya sudah kita custom. Ini menggunakan kulit Cherokee, tentunya permanen ya. Ini kita ganti semuanya ya. Kita ganti di 4 sisinya, di jok kanan, jok kiri, dan jok belakangnya. Dan untuk plafonnya pun sudah kita custom nih. Untuk plafon sudah kita custom juga dengan kombinasi warna hitam dan warna krem. Nah, untuk di bagian pilar, untuk bagian pilarnya masih senada warnanya hitam, cuma sudah kita lapisi dengan kulit. Dan untuk di setirnya pun sudah kita balut kulit permanen nih. Cakep banget dan empuk banget untuk pegangannya. Dan di sini hampir tertinggal untuk di bagian sisi tengah di antara jok kiri dan jok kanan, kita sudah pasangkan di console box. Nah, console box untuk menyimpan koin, handphone, dan casan di saat kita bepergian sangat berfungsi banget nih. Untuk bagian rem tangannya pun sudah kita balut kulit, sampai persneling giginya sudah kita balut kulit juga nih. Nah, untuk di bagian lampu kolongnya sudah kita ganti dengan warna biru. Untuk head unitnya hampir lupa kita bahas teman-teman. Untuk head unitnya kita menggunakan yang 10 in Android, bisa terkoneksi ke Maps, YouTube, dan bisa kita kasih aplikasi-aplikasi lainnya. Karena di sini ada Play Store-nya ya, kita bisa download aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Dan ini langsung terkoneksi dengan kamera mundur yang kita pasangkan di bagian belakang. Nah, untuk kameranya pun jernih banget. Nah, teman-teman otomotif yang pengen pesan mobil seperti ini bisa langsung hubungin nomornya RWS Auto. Saya taruh di bagian deskripsi dan di bagian atas video. Mungkin segitu saja review singkatnya. Kita akan bahas mobil-mobil berikutnya di video selanjutnya. Nah, itu tadi keseruan tentang pembahasan Vios Limo Gen 3 Facelift Thailand ini. Dan terus saksikan channelnya RWS Auto karena masih banyak banget video-video tentang modifikasi mobil bekas taksi. Tentunya harganya tidak menguras kantong. Harganya sangat terjangkau untuk standar maupun full modifikasinya. Terima kasih buat yang selalu nontonin channelnya RWS Auto. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar terus. Salam hormat saya dari RWS Auto.